Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Chu Feng pergi, murid dari High Lord's Mansion yang menghina Chu Feng sebelumnya mengejek lagi. Benar-benar sampah. Jika itu bukan atas perintah Tuan, aku pasti akan mengalahkannya sampai dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkannya melarikan diri seperti itu? Ufap orang itu. Biarkan saja, tidak perlu repot-repot dengan sampah seperti dia. Mengalahkannya hanya akan mengotori tangan kita, kata pria bernama Di Jiushu dengan jijik. Apa yang dikatakan saudara senior Di sangat benar, balas orang itu. Setelah Di Jiushu mengatakan kata-kata itu, para murid bersamanya mengangguk berturut-turut dan tersenyum seperti sekelompok antek. Untungnya, mereka tidak memiliki ekor. Jika mereka melakukannya, ekor mereka pasti akan bergoyang-goyang seperti anjing. Kemampuan mereka dalam mencium lantat, itu sudah pasti mencapai tingkat penguasaan. Mereka mampu mencium segala macam keledai pada waktu tertentu. Meskipun kepribadian para murid ini dari High Lord's Mansion dapat ditentukan dari kata-kata dan tindakan mereka, tapi orang-orang di kedai tidak merasa jijik terhadap mereka karena itu. Sebagai gantinya, mereka merasa para murid dari Istana Tuan menjadi sangat kuat. Beberapa orang bahkan merasakan kekaguman yang lebih besar pada mereka. Tanpa sadar, ada juga orang yang mulai merasa jijik terhadap Chu Feng karena kelemah lembutannya. Tidak hanya itu saja, bahkan banyak di antara mereka yang bahkan mulai diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri, dan secara terbuka mengucapkan kata-kata untuk mempermalukan Chu Feng. Setelah semua, mereka semua sangat takut pada Chu Feng, itu ketika ia telah mengungkapkan kultivasinya dari leluhur marsial 5,5 peringkat 5. Mereka semua berpikir bahwa Chu Feng sangat kuat, dan menandai Chu Feng untuk menjadi ahli dalam hati mereka. Namun tindakan Chu Feng sebelumnya, itu telah membawa ketidakpuasan kepada mereka. Tanpa sadar, mereka memutuskan bahwa Chu Feng adalah seseorang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Sebenarnya, perilaku dari kerumunan ini agak masuk akal. Karena bagaimanapun, dunia kultivator bela diri adalah dunia di mana kemungkinan benarnya sangat sedikit. Hanya ahli yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang banyak. Adapun karakter moral mereka adalah hal-hal yang tidak banyak orang pedulikan. Orang-orang itu benar-benar berlebihan. Kakak laki-laki sudah memberi jalan bagi mereka, namun mereka masih mengecam kakak seperti itu. Dibandingkan dengan yang lain di kedai, Xiaoxi berteriak menentang ketidakadilan untuk Chu Feng. Lelaki kecil, apakah kamu percaya tidak ada yang cocok untuk saudaraku? Jika bukan karena fakta bahwa kakak saudaraku punya tugas di tangannya, dan tidak ingin bertengkar dengan mereka, maka orang-orang ini akan berguling-guling di tanah sekarang juga, kata Wang Qiang kepada Xiaoxi. Itu benar. Xiaoxi mengangguk polos. Dia mengungkapkan senyum yang sangat percaya. Pada saat ini, kerumunan dari High Lord's Mansion sudah mengambil tempat duduk mereka. Karena ingin mengungkapkan kebesaran mereka, mereka juga tidak memasuki ruang pribadi, dan malah duduk di ruang tunggu. Saudara senior Di, baru-baru ini Chu Feng benar-benar menjadi terkenal. Dia pertama kali mengalahkan 4 kaisar spiritualis dunia di Gunung Cloud Crane, dan menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Lalu tidak lama setelah itu, dia membunuh Ying Liangchen dan menjadi penjahat yang dicari dengan karunia besar, bahwa klan surgawi Ying bertekad untuk membunuhnya. Dan sekarang, Sunset Cloud Valley dan Three-Stars Hall, dua kekuatan tingkat 2 yang relatif kuat, mereka benar-benar telah bergandengan tangan untuk mendukung Chu Feng, dan bahkan telah menyatakan siap berperang melawan klan surgawi Ying untuknya. Ada desas-desus bahwa, Chu Feng akan menjadi jenius terkuat di alam biasa 100 pemurnian selain dari Tuan Muda Li Ming, kata seorang murid dari High Lord's Mansion. Dia hanyalah sampah. Jika dia bertemu saudara senior di kita, dia pasti akan dipukuli dengan sangat buruk oleh saudara senior Di, sehingga dia mengencingi celananya karena ketakutan. Seorang murid perempuan berkata dengan jijik. Setelah murid perempuan itu mengatakan kata-kata itu, Di Jiushu tertawa puas dan berkata, "Itu yang diharapkan. Benar-benar. Terlepas dari seberapa kuat Chu Feng itu, jika dia bertemu kakak senior di kami, ia tidak akan lebih dari sampah," ucap para murid Mansion Tuan. Sebagai tanggapan, murid-murid lain juga mulai mencium pantat Di Jiushu.
Tepat pada saat ini, Wang Qiang berjalan mendekat. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, dia berbalik untuk bertanya kepada wanita yang telah menghina Chu Feng. Hei kecantikan, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Kuharap itu tidak akan membuatmu tidak nyaman untuk menjawab, ucap Wang Qiang. Pertanyaan macam apa? Balas si wanita. Meskipun wanita itu tidak senang dengan kedatangan Wang Qiang, tapi dia tidak menolak permintaannya. Apakah kamu tahu Chu Feng? Wang Qiang bertanya. Bagaimana aku bisa tahu pria seperti itu? Jawab wanita itu sambil menggelengkan kepalanya. Dia bereaksi seolah-olah Chu Feng adalah sampah, dan untuk mengenalnya akan menurunkan status sosialnya sendiri. Kalau begitu, apakah kamu sudah bertemu Chu Feng? Wang Qiang terus bertanya, dan dia tersenyum sepanjang waktu. Tidak, wanita itu menggelengkan kepalanya sekali lagi. Lalu, bagaimana dengan kalian semua? Tanya Wang Qiang sambil memandang ke murid-murid lain dari High Lord's Mansion. Tidak, para murid mansion tuan itu semua menggelengkan kepala. Keparat, karena kalian semua tidak tahu Chu Feng, dan belum pernah bertemu dengannya, siapa yang sudah bilang bahwa Chu Feng adalah sampah? Tiba-tiba saja Wang Qiang berteriak keras. Pada saat yang sama, dia juga menjungkir balikan meja. Segalanya datang terlalu tiba-tiba. Ini menyebabkan orang-orang itu tidak bisa mengelak, lalu makanan dan minuman berceceran di seluruh tubuh dan pakaian mereka. Ini adalah yang terburuk bagi wanita itu. Wajahnya yang relatif cantik itu ditutupi dengan sup sayuran, dan potongan daun sayur juga tergantung di kepalanya. Penampilannya benar-benar menyesal. Apakah kamu ingin mati? Wanita itu berteriak dengan marah. Saat berbicara, dia mengeluarkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap dengan maksud untuk menyerang Wang Qiang. Wush! Gaplok! Namun segera Wang Qiang melambaikan lengan bajunya, dan tamparan keras mendarat di wajahnya. Kekuatan tamparannya begitu kuat, sehingga wanita itu terlempar hingga terbang. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Wang Qiang sekali lagi menggerakkan tangannya. Papok-papok, tamparan keras segera terdengar berturut-turut. Selain di Jiushu, murid-murid High Lord's Mansion lainnya yang hadir, semuanya menerima tamparan keras dari Wang Qiang dan terlempar ke tanah. Akhirnya, orang-orang itu berhasil bereaksi. Namun pada saat ini, Wang Qiang telah berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari kedai. Kalian semua, ingat ini hati-hati, tamparan ini diberikan padamu oleh nenekmu, Qiang. Ucap Wang Qiang. Meskipun Wang Qiang telah pergi, tapi suaranya bergema seperti guntur. Nada suaranya juga dipenuhi dengan ejekan. Setelah suaranya terdengar, para murid dari High Lord's Mansion sangat marah, sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Namun demikian, tidak ada satu orang pun yang berani mengejar Wang Qiang. Justru sebaliknya, mereka semua mengalihkan pandangan ke Di Jiushu. Alasan untuk itu adalah, karena mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan Wang Qiang. Pada saat ini, jika mereka ingin membalas dendam, satu-satunya harapan mereka adalah kakak senior di mereka. Yakinlah, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri, ucap Di Jiushu sambil tersenyum dingin. Lalu kemudian, dia melonjak ke langit. Semburan angin kencang pun tiba, dan Di Jiushu langsung menghilang. Bang 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 bang. Saat berikutnya, ledakan mulai terdengar dari arah tempat Wang Qiang melarikan diri. Riak energi gelombang terbentuk mengikuti ledakan, dan langit juga berubah warna. Meskipun lokasi di mana pertempuran itu terjadi agak jauh dari sini, tapi bumi di sini juga bergetar hebat. Si bodoh itu, dia sebenarnya berani menyerang kita. Sekarang dia tahu lawan macam apa yang dia provokasi. Dengan saudara senior di sini, dia pasti akan dipukuli sampai membuat celananya basah karena ketakutan. Hanya peringkat 6 martial setengah ancestor, tapi berani sekali bertindak sekuat tenaga di depan kita. Di depan saudara senior dia tidak lebih dari sampah. Satu-satunya nasib yang dialami adalah dipukuli. Murid-murid Mansion High Lord yang dipukuli oleh Wang Qiang, semua dipenuhi dengan keyakinan terhadap saudara senior mereka satu demi satu, mereka mulai mengejek Wang Qiang. Hanya saja, yang mengejutkan mereka adalah, pertempuran ini tidak berakhir dalam jangka waktu yang mereka harapkan. Namun sebaliknya, pertempuran itu tumbuh lebih lama dan lebih lama. Selain itu, intensitas malapetaka yang melanda medan perang juga tumbuh semakin kuat. Penggagap itu tidak mungkin benar-benar mampu bertarung melawan saudara senior Dikan, ucap para murid Mansion Tuan. Pada saat ini, kepercayaan diri pada wajah para murid Mansion High Lord telah hilang,
dan digantikan dengan kepanikan yang dalam. Mereka takut, dan benar-benar takut. Mereka takut Di Jiushu akan dikalahkan oleh Wang Qiang. Jika bahkan Di Jiushu dikalahkan, maka tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkan Wang Qiang. Jika itu terjadi, High Lord's Mansion mereka akan menderita penghinaan yang sangat besar hari ini. Penggagap itu sebenarnya sekuat itu. Seru kerumunan. Panik. Bukan hanya para murid dari High Lord's Mansion yang mulai panik, bahkan banyak pengamat juga mulai panik. Ini terutama bagi orang-orang yang telah berbicara buruk tentang Chu Feng di kedai sebelumnya. Mereka buru-buru melarikan diri dari kedai, dan menyembunyikan diri di antara kerumunan, kemudian menonton pertempuran dari kejauhan. Mereka takut kalau Wang Qiang akan kembali untuk merawat mereka jika dia mengalahkan Di Jiushu. Akhirnya setelah waktu yang lama, gemuruh Pin mulai tenang, dan riak energi mulai berkurang. Langit gelap juga berangsur-angsur kembali ke penampilan aslinya. Meskipun pertempuran telah berhenti, tapi kerumunan menjadi semakin gugup. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tidak tahu persis siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran sengit ini. Wush! Akhirnya, sesosok terbang kembali ke kedai. Setelah melihat orang ini, para murid dari High Lord's Mansion segera mulai bersorak. Mereka semua berseri-seri dengan kebahagiaan dan penuh dengan emosi. Alasan mereka bereaksi dengan cara itu adalah, karena orang yang telah kembali tidak lain adalah murid nomor 1 High Lord's Mansion, Di Jiushu. Pada saat ini, tubuh Di Jiushu memancarkan aura biru. Bahkan matanya telah berubah menjadi biru terang seperti safir. Adapun kultivasinya, itu tidak lagi dari peringkat 7 martial setengah Ancestor, tetapi malah meningkat menjadi peringkat 8 martial setengah Ancestor. Itu adalah kekuatan ilahi, dan Di Jiushu adalah pemilik tubuh ilahi. Selanjutnya, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Dengan demikian, ia dapat meningkatkan kultivasinya satu tingkat dengan kekuatan ilahinya. Namun demikian, ini juga secara tidak langsung menunjukkan betapa kuatnya Wang Qiang. Jika Wang Qiang tidak kuat, dia tidak akan memaksa Di Jiushu untuk melepaskan kekuatan ilahi untuk meningkatkan kultivasinya. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, para murid dari High Lord's Mansion masih sangat senang. Alasan untuk itu adalah, karena Di Jiushu tidak kembali sendirian, dia memegang seseorang di tangannya. Orang itu adalah Wang Qiang. Pada saat ini Wang Qiang sudah berlumuran darah, dan auranya juga sangat lemah. Seperti babi yang sekarat, dia dilemparkan ke tanah oleh Di Jiushu. Topi bambu kerucutmu adalah harta karun. Namun sayangnya, itu adalah satu-satunya harta yang kamu miliki pada kamu. Ucap Di Jiushu sambil menaruh topi bambu kerucut Wang Qiang ke dalam kosmos saknya. Meskipun dia mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya harta yang dimiliki Wang Qiang, tapi dia masih menempatkan kosmos sak milik Wang Qiang ke dalam kosmos sak miliknya sendiri. Omon-omon, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Feng itu? Mengapa kamu berbicara untuknya? Di Jiushu berkata kepada Wang Qiang. Chu Feng adalah saudaraku. Wang Qiang berkata dengan tegas. Oh, itu membuat semuanya menjadi sederhana. Katakan di mana Chu Feng berada. Di Jiushu meraih Wang Qiang, dan kemudian mengangkatnya. Aku tidak tahu, kata Wang Qiang dengan keras. Kamu tidak tahu ya, ucap Di Jiushu. Saat Di Jiushu berbicara, dia menamparkan wajah Wang Qiang dengan kejam. Tamparan itu begitu kuat, sehingga tidak hanya menjatuhkan Wang Qiang ke tanah, tetapi juga menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Selanjutnya, setengah dari wajahnya telah terdistorsi oleh tamparan itu. Jangan pukul kakakku. Tepat pada saat ini, Xiao Shi bergegas keluar. Lengannya terbuka lebar saat dia berdiri di depan Wang Qiang. Yo, jadi kamu punya lebih banyak kaki tangan, ucap Di Jiushu. Setelah melihat Xiao Shi, Di Jiushu tersenyum dingin. Dia tidak memiliki niat untuk bertindak dengan lembut. Kenapa kamu datang ke sini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi, ucap Wang Qiang sambil mendorong Xiao Shi ke samping. Namun pada saat ini, Di Jiushu mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Segera, ledakan kekuatan menarik segera menyebar, dan Xiao Shi tersedot ke dalam genggamannya. Kamu ingin menjernihkan hubunganmu dengannya. Apakah kamu menganggap aku orang bodoh? Di Jiushu mencibir sambil menatap Wang Qiang. Targetkan apa yang kamu inginkan itu ke arahku. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah, kata Wang Qiang. Yo, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu sebenarnya seorang pria baja.
Sangat baik, aku akan menyetujui permintaan kamu. Selama kamu berlutut di depan aku, dan bersujud mengakui kesalahan kamu, maka aku akan membebaskannya, kata Di Jiushu. Dan di sini aku bertanya-tanya, apa yang akan kamu tanyakan padaku? Jadi ternyata hanya itu seperti sepotong kue, ucap Wang Qiang sambil tersenyum dan berdiri dengan susah payah. Lalu di depan orang banyak, dengan suara gabruk, dia berlutut di depan Di Jiushu. Setelah itu, Wang Qiang menundukkan kepalanya ke tanah sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan kemudian dia berkata, pahlawan yang hebat, aku punya mata, tapi gagal melihat Gunung Tai. Aku salah. Tolong jangan siksa si kecil itu, ucap Wang Qiang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Wang Qiang memiliki ekspresi tenang, kerumunan yang hadir benar-benar kehilangan kata-kata, dan mulai merasa tidak nyaman di sekitar. Dari perilaku Wang Qiang sebelumnya, dia benar-benar menyerupai pria baja yang tangguh dan keras kepala. Jadi, bagaimana dia bisa berlutut seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar baik hati, dan benar-benar berlutut demi menyelamatkan anak kecil itu? Namun demikian, seharusnya tidak demikian. Sementara yang lain mungkin tidak tahu tentang itu, tapi orang-orang di kedai semuanya tahu, bahwa anak kecil itu tidak ada hubungannya dengan Wang Qiang, dan juga mereka telah bertemu satu sama lain di kedai ini. Mungkinkah karakter pantang menyerah yang ditunjukkan orang ini sebelumnya adalah kepura-puraan? Mungkinkah dia sebenarnya adalah individu yang berpikiran lemah, dan ini adalah siapa dia sebenarnya? Jadi kamu tidak lebih dari seorang pengecut, ucap Di Jiushu sambil tertawa mengejek. Namun demikian, ia menepati janjinya dan melepaskan Xiao Shi. Namun meski begitu, Di Jiushu tidak berencana untuk menyayangkan Wang Qiang. Dia berjalan ke arah Wang Qiang, dan meraih kepalanya sambil berkata, karena kamu seorang pengecut, aku akan memberimu kesempatan lagi. Katakan dengan keras bahwa Chu Feng adalah sampah, maka aku akan mengampuni kamu, ucap Di Jiushu. Hahaha, mendengar kata-kata itu, Wang Qiang membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Namun demikian, siapa yang akan berpikir bahwa ekspresi Wang Qiang tiba-tiba akan berubah? Kemudian suara meludah segera terdengar, itu saat seteguk ludah disemprotkan keluar dari mulut Wang Qiang. Jarak antara kedua pria itu benar-benar terlalu dekat. Karena itulah, Di Jiushu tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan demikian, ludah itu mendarat langsung di wajah Di Jiushu. Chu Feng adalah kakekmu. Bahkan dengan 100 orang seperti kamu tidak bisa membandingkan dengan satu saudara laki-lakiku. Ucap Wang Qiang. Setelah Wang Qiang menyemprotkan ludahnya, dia berdiri dengan marah, lalu memegang tinjunya dan melepaskannya ke arah Di Jiushu. Kamu benar-benar mencari mati, teriak Di Jiushu yang berhasil bereaksi. Dia merasakan ludah di wajahnya dan menjadi marah, dan niat membunuhnya mulai melambung. Tubuhnya bergeser saat dia menghindari tinju Wang Qiang. Kemudian dia menembakkan pukulannya, dan membuat Wang Qiang terbang. Sial, hari ini, kakekmu pasti akan melenyapkanmu. Ucap Wang Qiang sambil berdiri dengan susah payah. Namun demikian, dia sudah kehilangan kekuatan untuk terus bertarung. Namun bahkan dengan itu menjadi masalah, dia tidak berencana untuk menyerah, dan ingin terus bertarung melawan Di Jiushu. Karena kamu ingin mati, aku akan membantu kamu mencapai tujuan kamu, ucap Di Jiushu yang juga bergerak ke arah Wang Qiang dengan amarahnya. Dia mengangkat tangannya, dan menamparkan Wang Qiang yang sangat lemah hingga menjatuhkannya ke tanah. Dan kemudian, dia mulai menendang Wang Qiang dengan kejam. Namun kali ini, meskipun Wang Qiang dipukuli sepenuhnya hingga berdarah tanpa bisa dikenali, ia hanya mengepalkan giginya dan tidak memohon pengampunan sedikitpun. Chu Feng tidak tahu apa yang sedang dialami Wang Qiang sekarang. Pada saat ini, dia sudah tiba di gundukan makam yang sangat terpencil. Dalam perjalanan mereka ke sana, si ratu bertanya, Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir apa yang dikatakan bocah itu benar? Tanya si ratu. Aku telah mengamati bocah itu dengan hati-hati. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Karena itulah, aku tidak dapat memastikan apakah dia berbohong atau tidak. Namun, aku masih merasakan apa yang dia katakan sebagai kebenaran. Jika suatu alasan harus diberikan, maka aku kira kamu bisa menyebutnya intuisi, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, tidak ada ruginya untuk mencobanya, kata si ratu. Meskipun lokasi yang sedang diproses Chu Feng terletak di gundukan makam yang sangat terpencil, tapi itu berada di tepian gundukan makam sangat terlencil.
Dengan demikian, ia mencapai tujuannya tidak lama setelah masuk. Selanjutnya, Chu Feng segera menemukan pohon itu. Meskipun benar bahwa pohon itu tidak dapat dianggap sebagai jenis khusus varietas pohon di wilayah ini, dan juga tidak akan menarik perhatian orang lain, tapi pohon itu sebenarnya satu-satunya pohon seperti yang ditarik oleh anak lelaki kecil di tempat ini. Ini menyebabkan Chu Feng merasa sangat percaya diri dengan kata-kata bocah itu. Sepertinya bocah itu benar-benar tidak menipu kamu, ucap si ratu. Melihat pohon itu, si ratu menjadi jauh lebih percaya diri. Kita akan segera tahu, apakah yang dikatakannya itu benar atau salah, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Dia sedang menunggu, yaitu menunggu waktu yang ditentukan dengan wanita iblis itu. Pada saat itu, jawabannya akan terungkap. Dan tiba-tiba Xia bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.